Jadi pertanyaannya, walladzina amanu wa hajaru thumma jahadu. Orang-orang yang beriman, kemudian dia berhijrah, kemudian dia berjihad. Iman, hijrah, jihad. Kenapa ayat ini berurutan? Dan kalimat wa itu artinya berikutnya. Iman, hijrah, jihad. Sekarang lihat, di zaman Rasulullah ada konsep pendidikan Rasul yang luar biasa. Apa konsepnya? Al-imanu qablal Qur'an. Apa itu al-imanu qablal Qur'an? Orang ditata dulu imannya, diajarkan yakin dulu tentang Allah, yakin tentang Rasulullah, yakin tentang akhirat, baru dicekokin dengan Al-Quran dalam tanda kutip. Kenapa begitu? Karena kalau imannya tertata, Al-Quran ngomong apa, keluarnya cuma satu, sami'na wa ata'na. Contoh begini, 13 tahun Rasulullah di kota Mekah, ayat yang turun ayat apa? Cuma 3. Bagaimana mengimani Allah dan meninggalkan syirik, bagaimana mengimani Rasulullah bahwa dia bukan pendusta, dan yang ketiga mengimani datangnya hari kiamat. Cuma 3 ini toh. Konteks ayat Makkiyah 3 ini. Iman sama Allah, iman sama Rasul, percaya dengan datangnya hari akhir. Kenapa begitu? Memantaskan diri jadi orang beriman. Dan iman itu rasikh, masuk ke dalam hati. Contoh iman yang rasikh. Antum tahu Abu Bakar As-Siddiq ya? Sampai dibilang sama orang kafir Quraisy apa? Abu Bakar majnun kama kana sahibuhu majnuna. Abu Bakar gila seperti temannya gila, ketularan. Kenapa keluar Abu Bakar gila? Ceritanya Rasul Isra wal Mi'raj. Malam berangkat, sebelum matahari terbit sudah sampai di mana? Di Mekah. Pada zaman itu perjalanan ke Baitul Maqdis sebulan. Baliknya sebulan, artinya pulang pergi tanpa kegiatan di Baitul Maqdis 2 bulan. Nabi Muhammad semalam tidak sampai matahari terbit, balik lagi sudah. Maka sama Nabi Muhammad diceritakan, di-clear. Tadi malam saya jalan ke Baitul Maqdis dan saya sudah kembali sebelum matahari terbit. Orang kafir bilang apa? Alhamdulillah. Udah ya, orang kafir tidak alhamdulillah ya. Wes ketepaan. Sementara ini kita bilang Muhammad gila, tapi kita tidak punya bukti bahwa Muhammad gila. Lah kok dia sendiri yang cerita ke Baitul Maqdis balik sebelum matahari terbit. Gila betulan ternyata. Sudah dipakailah kalimat ini untuk meyakinkan orang supaya orang murtad. Dan betul Pak, ada yang imannya goyah gara-gara itu. Lu wes kadung percaya mbek Muhammad lah kok ngawur ini. Sudah. Salah seorang di antara mereka ketemu Abu Bakar. Abu Bakar, junna sahibuka. Temanmu majnun. Majnun itu apa? Crazy. Gila. Sudah? Temanmu gila. Abu Bakar tanya, lu kenapa? Iya gila, kenapa? Dia barusan ngomong, katanya tadi malam jalan ke Baitul Maqdis, dan dia hari ini sudah kembali sebelum matahari terbit. Jawabannya Abu Bakar apa? In qala dzalika faqad shadaq. Kalau dia yang ngomong pasti betul, tidak pakai tapi. Dan itulah keluarnya gelar Abu Bakar sebagai apa? As-Siddiq, yang senantiasa membenarkan Rasulullah. Orang kafir bilang apa? Oh pantesan temenan akrab. Podo gendenge. Rasul gendeng, pengikutnya juga gendeng. Nah, ini artinya apa? Iman kalau sudah kokoh, maka pendidikannya Rasul, iman dulu baru apa? Quran. Kita sekarang enggak. Iman kita belum mantep, dicekoki kalimat hijrah. Ayo hijrah, terus dicekokin Al-Quran, dalil, akhirnya apa? Memberatkan. Nah, bagaimana Rasulullah membentuk iman ini? Dibikin mereka cinta sama Allah dan Rasulnya terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Ini panjang. Pertanyaan inti mancing. Contohnya dari Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah bilang apa? Sekiranya ayat yang pertama kali turun dari Al-Quran adalah ayat yang mewajibkan jilbab dan ayat yang mengharamkan minuman keras, niscaya tidak ada orang mau masuk Islam. Ini omongannya siapa? Ibunda
Aisyah. Artinya apa? Sama orang-orang yang baru deket sama kita, ojo setreng nemen-nemen lah. Tapi apa? Tapi ayat yang pertama kali turun mengajarkan kami untuk cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Setelah kami cinta, maka kami ikut apapun maunya Allah dan apapun maunya Rasul. Nah, artinya apa? Pendidikan iman dulu. Imannya dikokohkan, tauhidnya digarap dulu. Nah, setelah imannya kokoh, baru ada konsekuensi hijrah. Dan ingat, hijrah itu belum tentu hijrah makan. Makan bukan ini. Makan itu space, tempat. Bukan berarti hijrah tempat. Boleh jadi hijrah pergaulan, hijrah lifestyle, hijrah pertemanan, hijrah tempat kerja, hijrah akhlak yang buruk menjadi akhlak yang, karena apa? Itu konsekuensi iman. Karena hijrah didorong oleh iman ringan. Coba lihat sahabat Nabi, hijrahnya ringan atau berat? Ringan atau berat? Kalau ngomong perjalanan, ya berat ya kan? Tapi kalau yang ngomong iman, itu ringan. Kalau ngomongnya perjalanan, ya berat Pak. Mekah Madinah itu 500 km lebih. Dalam keadaan jalanannya masih jalanan yang terjal, tidak ada aspal. Mereka dalam keadaan terbatas, dikejar-kejar ketakutan. Kalau ngomongnya manusiawi, berat sekali. Tapi ketika yang berbicara iman, menjadi apa? Ringan. Maka ayat ini, imanmu dulu kuatkan, baru kemudian kamu ngomong hijrah. Karena kalau hijrah pendorongnya iman, insya Allah ringan. Abu Talha menyedekahkan kebun terbaiknya, ringan. Kenapa ringan? Kalimatnya surga, kalimatnya iman. Baru setelah itu wajahadu. Kenapa hijrah dulu baru jihad? Karena tidak mungkin bisa jihad kalau kita tidak berhijrah. Hijrah itu apa sih? Meninggalkan apa yang kita suka tapi tidak disukai oleh Allah, untuk pindah kepada sesuatu yang Allah suka walaupun kita tidak suka. Sekali lagi ya, hijrah itu apa sih? Pindah dari sesuatu yang kita suka tapi Allah tidak suka, pindah ke tempat yang Allah suka walaupun kita tidak suka. Artinya mengedepankan sukanya Allah dibanding sukanya kita. Itu hijrah. Nah, kalau tidak didasari iman, tidak mungkin bisa. Kalau hijrah saja tidak kuat, mana mungkin berani jihad? Mengorbankan harta, mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, bahkan mengorbankan keluarga. Nah, itulah maka urutannya iman, hijrah, jihad. Nah, sekarang kemudian pertanyaan berikutnya, karena rata-rata teman-teman hijrah sekarang ini stagnan. Apa stagnan itu? Yo mandek. Karena mereka menganggap hijrah itu sekedar pindah dari yang sebelumnya. Padahal hijrah itu rukunnya dua. Dengerin ini, untuk yang teman-teman hijrah ini ya. Yuk hijrah, mana? Yuk hijrah, angkat tangan. Yuk hijrah tadi yang pakai bros-bros tadi. Ayo hijrah, ayo hijrah. Oh, keren. Jangan cepet-cepet poligami ya. Ilmunya dulu. Waduh, saya tidak tahu kenapa kok pertanyaannya poligami dulu. Padahal saya ini tipe laki-laki setia. Setia dengan poligami. Karena lihat, rukun hijrah itu dua. Nomor satu, kalau mau hijrah ya, ada yang ditinggalkan. Nomor satu, wajib hijrah itu ninggal. Karena hajaroh itu apa? Meninggalkan. Maka Siti Hajar, kenapa dibilang Siti Hajar? Istrinya Nabi Ibrahim. Kenapa dibilang Siti Hajar? Karena sama Nabi Ibrahim ditinggal di kota mana? Di kota Makkah itu, maka namanya Hajar. Maka hijrah itu wajib ada yang ditinggal. Itu rukun yang pertama. Tinggalkan teman yang lama, tinggalkan tempat yang lama, tinggalkan kebiasaan yang lama, ditinggalkan. Yang kedua, ada yang dituju. Kalau hijrahnya sekedar meninggalkan, tidak punya tujuan, ya wes mandek. Tapi kita hijrah ini menuju. Dan ingat, menuju itu Pak, baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik, sampai mati. Nah, kalau kemudian hanya sekedar meninggalkan, ya wes aku gak mabuk saya gitu. Terus mari gak mabuk, terus lapo. Akhirnya berhenti, harus dituju, lebih baik, lebih baik. Maka banyak di antara teman-teman yang hijrah itu, setelah mereka hijrah, itu mereka tidak mau di belakang. Mereka mau di mana? Di depan. Karena apa? Saya ingin menebus kesalahan saya yang dulu. Akhirnya semangat perbaikan terus ada.
Kepingin maju terus. Nah, maka supaya hijrahnya tidak stagnan, ingat, ada yang ditinggalkan dan ada yang dituju. Wallahu taala a'lam bissawab. Jazakallah khairan Ustaz, semoga jawabannya memuaskan. Amin. Sepertinya sudah cukup 2 pertanyaan saja karena sudah menunjukkan pukul 10:22 menit dan kita mau segera untuk menutupnya dengan doa sekaligus. Nah. Jadi saya simpulkan sedikit ya. Jadi artinya begini. Bagaimana kita menjadi generasi beriman? Iman itu perlu ilmu. Iman itu perlu apa? Ilmu. Maka bismillah, duduk senantiasa di majelis ilmu. Jangan pernah bosan, karena konsekuensi iman itu adalah amal. Tidak mungkin kita bisa beramal kalau kita tidak punya ilmu untuk diamalkan. Yang kedua, ingat, ini akhir zaman. Tipis sekali untuk menjadikan kita pindah dari iman menuju kekufuran. Dan Rasul mengingatkan kita, hati-hati, sibukkan diri dengan amal. Kalau ada sesuatu yang tidak antum tidak cocok, tidak usah banyak dikomentari, cukup ditinggalkan.